Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan yang soal terakhir, yang nomor 4. Ini PT Gaya Karem memiliki detail rincian biaya sebagai berikut. Biaya kain, biaya pewarna, biaya penyusutan mesin pemotong, kemudian yang terakhir itu biaya lakban. Nah, kemudian kita disuruh ngapain? Mengklasifikasikan masing-masing biaya di atas itu menurut basis elemen produk, kemudian penelusuran ke objek cost, dan perilakunya. Jadi di sini kalau klasifikasi biaya itu berdasarkan basis elemen produk itu terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, kemudian berdasarkan kemudahan penelusuran ke objek biaya itu diklasifikasikan berdasarkan apa aja biaya itu. Nah, itu ada biaya langsung sama biaya tidak langsung. Kemudian kalau berdasarkan klasifikasi biayanya berdasarkan perilaku biayanya itu diklasifikasikan berdasarkan ada nanti biaya variabel, kemudian biaya semi variabel dan biaya tetap. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, biaya kain. Nah, kalau di sini kita itu kan produsen tekstil ya, menghasilkan kemeja, celana, kerudung, dan alas kaki. Nah, biaya kain itu berdasarkan basis elemen produknya. Kain itu dia eh, kategori apa? Dia berarti bahan baku langsung ya kan? Nah, jadi dia dia adalah bahan baku langsung. Kemudian kemudahan penelusuran ke objek biaya. Nah, kemudian eh, kemudahan penelusuran ke objek biaya itu dia berarti terkategori biaya langsung. Dia kategori biaya langsung. Dia aja bahan baku langsung, berarti dia kategori biaya langsung. Kenapa dia biaya langsung? Karena dia dapat dengan mudah dan akurat kita telusuri ke objek biaya. Kelihatan dia dan kita bisa menentukan berapa jumlahnya secara akurat yang dibutuhkan untuk memproduksi kemeja tersebut misalnya. Nah, kemudian berdasarkan pelakunya itu berarti apa? Nah, secara umum itu yang biaya-biaya langsung itu berdasarkan perilaku biayanya itu akan dikategorikan sebagai biaya variabel. Nah, biaya variabel itu adalah biaya yang secara proporsional itu berubah secara total berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan. Jadi misalnya kita produksi eh, empat empat unit kemeja misalnya, 4 unit kemeja. Satu kemeja ini butuh 2 meter kain. Berarti nanti kalau untuk 4 kemeja butuh 8 kain. Nah, gitu. Nah, kemudian habis itu biaya pewarna. Biaya pewarna itu kalau misalnya kita lihat berdasarkan basis elemen produknya itu berarti dia kategori biaya bahan baku tidak langsung atau bahan penolong. Jadi dia biaya bahan penolong karena dia bukan bahan dasarnya untuk membuat kemeja ini kan, dia sebagai bahan penolong atau bahan baku tidak langsung. Nah, kemudian berdasarkan kemudahan penelusuran ke objek biayanya, berarti dia kategori apa? Berarti dia kategori nanti kalau biaya bahan baku tidak langsung itu berarti dia biaya tidak langsung karena kita tidak dapat dengan mudah dan akurat menelusuri ke objek biaya kita. Nah, ketika kita akan mewarnai eh, pakaian kita, kira-kira kita tahu persis nggak berapa yang harus kita butuhkan untuk mewarnai kain ini? Nggak kan? Berarti kita tidak bisa menelusuri secara akurat. Kemudian berdasarkan perilakunya berarti dia termasuk biaya variabel kayaknya. Kenapa dia bisa masuk ke biaya itu biaya variabel. Kenapa biaya variabel? Karena semakin lebar kain yang akan kita warnai, berarti nanti biayanya totalnya itu akan naik kan. Nah, naiknya itu secara proporsional dengan berapa meter kain yang akan kita warnai. Nah, kemudian habis itu biaya penyusutan mesin pemotong. Nah, biaya penyusutan itu biasanya itu biaya biaya penyusutan mesin pemotong itu kategori biaya overhead. Nah, jadi berdasarkan basis elemen produk, dia itu adalah biaya overhead. Kemudian berdasarkan kemudian penelusuran ke objek biaya, itu dia biaya tidak langsung. Jadi biasanya kalau biaya overhead itu kebanyakan itu adalah biaya tidak langsung. Nah, karena di sini seberapa banyak pun produk yang kita hasilkan jika kita menggunakan metode garis lurus dalam menyusutkan mesin pemotong kita, itu biaya penyusutan kita bakalan tetap aja segitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa uh,
menelusurinya secara langsung ke produk yang kita hasilkan jumlahnya berapa. Nah, jadi kalau berdasarkan perilaku biayanya, berarti dia termasuk kategori biaya tetap. Kenapa biaya tetap? Karena jumlahnya tetap, penyusutannya per tahunnya segitu. Baik, nggak peduli berapapun produk yang kita hasilkan. Nah, kemudian habis itu biaya penyusutan mesin cap ini juga biaya overhead. Di dia biaya overhead berdasarkan basis elemen produknya, kemudian berdasarkan uh, kemudahan penelusuran ke objek biaya, berarti dia biaya tidak langsung. Dan kemudian berdasar perilaku biayanya, itu biaya penyusutan itu umumnya adalah biaya tetap. Kemudian biaya gaji staff designer. Ya, jadi biaya gaji staff designer. Nah, berdasarkan basis elemen produknya, dia berarti termasuk kepada biaya overhead. Nah, biaya overhead itu biasanya itu biaya tidak langsung berdasarkan penelusuran objek biayanya. Kemudian berdasarkan perilaku biayanya itu dia kos tetap. Kenapa kos tetap di sini? Mungkin dia digaji bulanan. Mungkin dia digaji bulanan sehingga dia gajinya itu nggak berdasarkan berapa jumlah eh, produk unit yang dihasilkan. Nah, kemudian habis itu biaya gaji fotografer. Biaya gaji fotografer di sini juga biaya overhead, mungkin dia digaji bulanan. Terus habis itu dia kalau overhead tadi biaya tidak langsung karena dia digaji bulanan, berapapun unit produk yang kita hasilkan gajinya tetap segitu. Nah, berarti dia kategori biaya tetap. Kemudian habis itu biaya gaji staff quality control. Biaya staff quality control itu sebenarnya itu adalah biaya overhead. Jadi dia itu kategori biaya overhead. Berarti dia biaya tidak langsung. Kemudian dia itu biaya tetap. Jadi berdasarkan basis elemen produknya itu dia adalah biaya overhead pabrik, kemudian berdasarkan penelusurannya berarti tidak langsung, kemudian berdasarkan perilakunya itu biaya tetap. Karena kalau misalnya dia nanti digaji secara bulanan. Kemudian biaya gaji penjahitan itu eh, kalau penjahit itu kan berdasarkan unit yang dihasilkan kan. Kemudian dia yang langsung mengerjakan produk gitu kan. Nah, jadi di sini kalau basis elemen produknya berarti dia biaya tenaga kerja langsung. Kemudian berdasarkan kemudahan penelusuran ke objek biaya, tentu dia adalah biaya langsung kan. Kemudian berdasarkan perilaku biayanya, dia adalah biaya variabel karena semakin banyak kain yang dihasilkan, semakin banyak pakaian yang dia hasilkan, maka semakin besar juga gajinya kan. Nah, kemudian habis itu biaya upah staf pembungkus dan online packing. Nah, ini juga termasuk ke biaya biaya tenaga kerja langsung karena di sini dia langsung membungkus produk. Nah, semakin banyak produk yang dia bungkus, kalau misalnya kita bungkusnya satu per satu, berarti nanti semakin besar gajinya, maka dia biaya variabel berdasarkan perilaku biayanya. Kemudian kalau penelusuran ke objek biaya, dia termasuk biaya langsung karena dia tenaga kerja langsung kan. Kemudian biaya pengecatan dinding kantor. Nah, dia pengecatan dinding kantor itu karena dinding kantor itu nggak berkaitan langsung dengan produk kita, itu berarti dia kategori nanti di sini, oh ya, di sini kalian perlu lihat dia biaya pengecatan dinding kantor. Jadi di sini ketika kita punya perusahaan itu ada 3 area. Yang pertama itu adalah area pabrik, kemudian area kantor, dan kemudian area toko. Nah, untuk area yang pengeluaran area pabrik, pengeluaran yang kita keluarkan untuk area pabrik itu nanti dikategorikan menjadi biaya overhead selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Kemudian habis itu nanti kalau untuk penyusutan kantor, maka dia nanti masuk ke beban operasi di laporan laba rugi. Jadi kayak biaya pengecatan dinding kantor karena dia di sini untuk kantor, maka dia nanti adalah kategori bukan dia dia bukan elemen elemen biaya dari produk, melainkan dia nanti adalah beban periode. Beban periode yang akan kita bayarkan setiap periodenya di laporan laba rugi. Jadi dia beban operasi. Jadi beban operasi bagian administrasi dan umum.
Kemudian dia biaya tidak langsung, eh kemudian berdasarkan perilakunya itu semakin luas dinding yang akan kita cat, berarti semakin besar biaya yang akan kita keluarkan. Biasanya itu dia biaya variabel ya. Dia biaya variabel. Kalau catnya itu biasanya dia biaya variabel, ya kan? Kemudian kalau misalnya udah biaya variabel, kemudian habis itu biaya kertas, pulpen, dan tinta printer. Nah, ini tergantung ya. Kalau misalnya dia ini untuk area kantor, biasanya ini kan untuk area kantor. Kalau untuk area kantor, maka dia masuk ke beban administrasi dan umum. Tapi kalau misalnya dia itu untuk kepentingan pabrik, maka dia masuk ke biaya overhead. Jadi berdasarkan basis produk, ini dia biaya overhead. Berdasarkan kemudahan penelusuran ke objek biaya, nah, di sini kan kita nggak ada hubungan antara biaya kertas, pulpen, dan tinta printer ini ke objek biaya kita. Ke objek biaya kita kayak kemeja, celana, kerudung, dan alas kaki. Dia dapat ditelusuri secara langsung nggak ke objek itu. Nggak kan, berarti dia kategori biaya tidak langsung. Kemudian berdasarkan perilaku biayanya itu dia kategori biaya. Bisa biaya tetap kalau misalnya itu kita anggarkan tiap bulannya segini, terus nanti tahun bulan berikutnya tetap segini, tetap segitu. Jadi tiap bulannya kalau kita anggarkan biayanya itu tetap, berapapun yang kita gunakan, pokoknya biayanya segitu, maka dia kategori biaya tetap. Tapi kalau misalnya dia habis, baru kita habis, kita beli, maka itu dia kategori biaya variabel. Nah, kemudian biaya lakban. Tapi dia kan nggak bisa kita telusuri ke objek biaya ya. Objek biaya kita itu produk kita, dia nggak bisa kita telusuri ke objek biaya kita. Maka lebih baik itu kita sebut dengan biaya tetap. Kemudian biaya lakban. Biaya lakban itu lakbannya buat apa? Buat kantor atau buat pabrik. Kalau dia buat pabrik, eh, berarti dia nanti masuknya untuk masuk ke biaya overhead. Biaya overhead biasanya itu biaya tidak langsung, kemudian dia variabel atau tetap. Berarti di sini dia bisa variabel, bisa tetap. Kalau kita anggarkan tiap bulan biaya lakbannya segini, berapapun yang kita lakban, eh, tetap keluar biaya segitu, maka dia disebut dengan biaya tetap. Tapi kalau misalnya habis lakbannya, kita beli lagi, habis lakbannya kita beli lagi, nah berarti kan dia biaya variabel. Semakin banyak yang akan kita lakban, semakin besar juga biaya yang akan kita keluarkan. Oke, sekian. Semoga kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.